Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Permono dari kelas TID 23 dengan 3 digit NIM terakhir 122. Di sini saya ingin melakukan atau mengulas salah satu algoritma penjadwalan, yaitu algoritma SJF atau Shortest Job First. Poin-poin yang akan dibahas dalam ulasan kali ini yaitu diantaranya penjelasan tentang algoritma, lalu simulasi dengan angka-angka, tabel, dan tabel Gantt, lalu di akhir adalah implementasi dari algoritma SJF itu sendiri. Oke, bahasan pertama adalah apa itu SJF. Algoritma penjadwalan SJF atau Shortest Job First merupakan salah satu jenis algoritma penjadwalan. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa preemptif dan non-preemptif. Jika preemptif, jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptif, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst time selesai. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma. Yang pertama, dari sisi kelebihan, diantaranya memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Dan yang kedua, penjadwalan Shortest Job First mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time yang rendah. Lalu di sisi kekurangannya, yang pertama, tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu yang kedua, proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang memiliki burst time paling sedikit. Di poin simulasi algoritma terdapat dua situasi, yaitu yang pertama preemptif dan non-preemptif. Di situasi preemptif, sesuai dengan penjelasan tadi, ketika terdapat pemrosesan di dalam CPU, lalu datang proses yang lain dengan asumsi memiliki burst time yang lebih sedikit, maka akan terjadi penginterupsian. Lalu di sini terdapat tabel. Di kolom proses adalah untuk mewakili proses-proses. Lalu di kolom arrive time adalah waktu datangnya proses-proses yang dengan satuan milisecond. Lalu untuk burst time adalah waktu eksekusi dari masing-masing proses, juga memiliki satuan milisecond. Lalu untuk Gantt chart, ketika di milisecond 0, datang P1, lalu diproses oleh CPU. Lalu ketika di milisecond kedua, datang P2 dengan burst time 5. Karena di milisecond kedua, maka sisa burst time P1 adalah 4, sehingga pemrosesan tetap diambil oleh P1. Lalu ketika di milisecond keempat, datang lagi proses ketiga dengan burst time 1. Lalu di sini sisa dari burst time P1 adalah 2. Lalu ketika kita bandingkan masing-masing burst time, maka P3 lah yang mengambil pemrosesan karena memiliki burst time yang lebih sedikit. Lalu ketika di milisecond kelima, tepat selesainya P3 dan datangnya P4, di sini
kita bandingkan lagi siapa yang memiliki perstem paling sedikit. Karena yang memiliki lebih sedikit adalah P1, maka pemrosesan diambil P1. Lalu setelah selesai, maka yang tersisa adalah P2 dan P4. Lalu yang memiliki perstem paling sedikit adalah P4, sehingga P4 mengambil pemrosesan. Lalu setelah selesai, giliran P2 yang mengambil pemrosesan, dan sebagai proses terakhir. Lalu untuk penghitungan waiting time, di sini dihitung masing-masing prosesnya, masing-masing waiting time proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4, dengan rumus selesainya proses tersebut diproses dikurangi datangnya proses tersebut, lalu dikurangi burst time dari proses tersebut. Di sini dimulai dengan P1, dengan selesai prosesnya di milisecond ke-7 dikurangi arrive time-nya 0, dikurangi burst time-nya 6, sehingga waiting time dari P1 adalah 1. Lalu untuk P2 dengan waktu selesai 15 dikurangi 2 dikurangi 5, sehingga memiliki waiting time 8 milisecond. Lalu untuk P3 dengan waktu selesai 5 ke milisecond 5 dikurangi arrive time-nya 4, lalu dikurangi burst time-nya 1, sehingga waiting time-nya adalah 0 milisecond. Lalu untuk P4 dengan selesainya di milisecond ke 10, lalu dikurangi arrive time-nya di milisecond ke 5, dikurangi 3, yaitu burst time dari P4. Lalu hasil dari waiting time P4 adalah 2 milisecond. Lalu di sini ada AWT, yaitu average waiting time, yaitu rata-rata dari P1, P2, P3, P4, yaitu waiting time-nya. Di sini di total masing-masing waiting time proses 1 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 dengan hasil 11, lalu dibagi banyaknya proses tersebut, yaitu 4. Lalu hasil dari pembagiannya adalah 2,75 milisecond. Jadi di sini average waiting time dari penjadwalan algoritma penjadwalan shortest job first di situasi preemptif adalah 2,75 second. Lalu untuk di situasi non preemptif, yaitu kebalikan dari preemptif tadi, ketika terdapat pemrosesan di dalam CPU lalu datang proses yang lain dengan burst time lebih sedikit, maka tidak akan bisa melakukan interupsi. Lalu di sini untuk tabelnya sama seperti yang digunakan di dalam preemptif tadi. Lalu di sini untuk Gantt chart-nya, ketika di milisecond 0 datang P1 dengan burst time 6, maka P1 di sini akan diproses oleh CPU sampai selesai. Lalu ketika selesai, tepatnya di milisecond ke-6, datang semua proses, yaitu P2, P3, P4 telah datang. Lalu di sini dibandingkan siapa yang memiliki burst time paling sedikit. Karena di sini yang memiliki paling sedikit adalah P3, maka P3 mengambil alih pemrosesan. Lalu diproses sampai selesai, yaitu selesai pada milisecond ke-7. Lalu di sini tersisa 2 proses, yaitu P4 dan P2. Karena P4 memiliki burst time paling sedikit, ya lebih sedikit, maka P4 akan mengambil alih proses. Lalu setelah selesai,
tepatnya di milisecond 10, P2 akan mengambil alih proses sekaligus menjadi proses terakhir yang dilakukan oleh CPU karena tidak ada lagi proses yang datang. Di sini P2 selesai pada ke milisecond 15. Lalu di sini untuk waiting time, di sini dihitung dulu masing-masing waiting time dari proses sebelum melakukan rata-rata dari waiting time-nya. Di sini dengan menggunakan rumus seperti sebelumnya di preemptive, yaitu waktu selesainya proses tersebut lalu dikurangi waktu datangnya, lalu dikurangi waktu eksekusinya. Di sini P1 dengan waktu selesainya milisecond ke-6 dikurangi waktu datangnya 0, lalu dikurangi burst time-nya 6, lalu waiting time-nya adalah 0 milisecond. Lalu untuk P2 15 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan 8 milisecond. Lalu untuk P3 7 dikurangi 4 kurangi 1 sama dengan 2 milisecond. Lalu yang terakhir ada P4 dengan 10 kurangi 5 kurangi 3 dengan hasil 2 milisecond. Lalu setelah didapatkan masing-masing waiting time dari proses-proses, maka dihitung average waiting time-nya dengan cara mentotal semua masing-masing waiting time dibagi banyaknya proses. Di sini 0 ditambah 8 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12 dibagi dengan 4, maka hasil dari average waiting time simulasi algoritma SCF di situasi non preemptif adalah 3 milisecond. Lalu untuk diimplementasi dari algoritma SCF ini, yang pertama adalah penjadwalan penggunaan laboratorium fisika di SMA. Dikutip dari jurnal yang berjudul Implementasi Metode Shortest Job First untuk penjadwalan penggunaan laboratorium fisika di SMA 1 pengajaran yang ditulis oleh Civitas Akademik Universitas Metodis Indonesia. Menurut Laila Hafni Nasution 2016, penerapan SCF ini sebagai metode untuk penentuan penjadwalan laboratorium yang dapat ditentukan berdasarkan data-data yang atau jadwal yang telah disediakan. Algoritma penjadwalan SCF bisa dikatakan algoritma yang optimal karena dapat menyelesaikan waktu tunggu rata-rata yang minimum untuk sekian banyak proses. Dengan demikian, waktu tunggu rata-rata dapat berkurang. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Lalu di implementasi yang kedua ada penjadwalan produksi dalam pabrik. Contoh ini saya dapatkan dari referensi dari skripsi mahasiswi Universitas Telkom Bandung tahun 2007 dengan judul Implementasi Algoritma Shortest Job First untuk penjadwalan produksi studi kasus di PT ASEAN Isuzu Casting Center, yang dimana pengujian tersebut menghasilkan 3 kesimpulan utama. Yang pertama, dengan menggunakan algoritma ini, waktu tunggu pada penjadwalan produksi PT AICC dapat dioptimalkan sehingga waktu tunggu dapat menjadi lebih pendek dari penjadwalan sebelumnya. Kedua, dengan berkurangnya waktu tunggu proses produksi, maka penggunaan sumber daya
atau utilitas produksi dapat ditingkatkan. Ketiga, yaitu waktu tunggu rata-rata produksi menjadi lebih besar apabila penggunaan mesin tidak merata untuk setiap produk. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.